Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan ceramah agama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara Ismail Suratilaya. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada acara berikut. Pengantar kata oleh Bapak Kasih Nadik kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan duha berjamaah itu insya Allah tidak sampai di hari Kamis, tetapi kita tambah sampai dengan hari Jumat besok. Ya, maka untuk itu dengan harapan yang saya mengundang jamaah sekalian, marilah kita sama-sama untuk melaksanakan kegiatan duha berjamaah di Masjid At-Tawbah ini insya Allah besok. Jadi kita nanti Senin sampai dengan Jumat. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak usah panjang lebar karena hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kajian karena kemarin ceramah umum ya. Jadi bisa sampai sama dengan saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kajian bisa dilaksanakan Kamis, bisa juga dilaksanakan Senin. Nanti kita lihat situasi dan perkembangan siapa yang nanti kita undang ke tempat.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan dibawakan oleh warga binaan Suwadi Sugara. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian di yaumil akhir nanti. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan kultum singkat yang bertemakan kalam renungan kalam mulia. Turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar adalah awal era baru bagi kemanusiaan, dari era kegelapan menuju era pencerahan. Tidak ada kitab bacaan semulia, sebaik, seinspiratif, sekomplit, seunggul, sesakral dan sehebat Al-Quran. Al-Quran adalah teman terbaik sepanjang hidup. Al-Quran adalah kalamullah yang suci, tak akan hinggap kecuali di hati yang suci, yang penuh iman, takwa dan ikhlas. Merupakan pemandangan terindah yang paling indah ketika di penghujung umurnya seseorang tengah membaca Al-Quran, kecintaannya terhadap Al-Quran dia bawa sampai hembusan terakhir nafasnya. Sebarkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebarkan dan ajarkan terus Al-Quran agar cahayanya menyinari bumi. Pada saat tak ada lagi orang yang membaca, belajar dan mengajarkan Al-Quran, manusia akan hidup dalam kegelapan. Marilah kita berbekal dengan Al-Quran dan nilai-nilainya untuk memerangi kebodohan dan kemungkaran, agar hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Ketika engkau membaca Al-Quran, sebenarnya engkau sedang berhadapan dengan sang pemiliknya. Maka bersikaplah yang sopan dan hormat, serta perhatikan apa yang sedang engkau baca. Engkau seakan anak kecil yang sedang belajar mengeja kitab besar di hadapan sang maha guru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran adalah cara yang paling efektif, paling efisien, dan paling murah untuk menghimpun pahala. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa membaca Al-Quran. Cerahkanlah jiwamu dengan Al-Quran, bukalah pikiranmu dengan Al-Quran, bangkitkan semangatmu dengan Al-Quran. Di waktu senang, bacalah Al-Quran. Di waktu susah, baca Al-Quran. Di waktu sedih, bacalah Al-Quran. Di waktu kecil, muda, dan tua, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan menantimu di kuburan dan di pintu-pintu surga di yaumil akhir kelak. Persembahkanlah prestasi terbaikmu kepada masyarakat, kepada keluarga, dan kepada kedua orang tuamu. Sebelum keduanya tiada, menjadi anak soleh apalagi penghafal Al-Quran adalah salah satu prestasi dan prestisius yang bisa bermanfaat di dunia sampai akhirat kelak. Demikianlah yang saya sampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk dari diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian saya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasih Lakoh Islam, yang saya hormati Ketua Badan Takmir Masjid At-Taibah Bapak Faisal Muhammad, yang saya hormati pengurus Masjid At-Taibah, yang saya hormati jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya lah alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bersama-sama berada di tempat ini. Serangkaian kajian. Kalau kemarin-kemarin saya kajiannya hari Senin. Kalau untuk sekarang saya tidak bisa lagi hari Senin. Kenapa? Karena saya mengajar di Pondok Pesantren Al Khairat. Nah, pada asar ya, setelah sholat asar langsung dilanjutkan dengan pelajaran nahwu. Kebetulan saya yang diminta untuk menjadi pengajarnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insya Allah limpah rahmat dan barokahnya akan sampai kepada kita selaku umat beliau yang tetap setia dan istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati Allah. Kalau saya lihat tadi kayaknya sudah ada perkembangan lagi, ya, sudah ada perubahan. Berarti dari bulan ke bulan ada perubahan di lapas kelas 2A. Biasanya kan tidak ada kalam ilahi, ya sekarang sudah ada kalam ilahi. Kemudian kalau kultum kemarin-kemarin ada, ya kalau kultum kemarin-kemarin memang ada.
bagi yang Bapak tadi, kalau mau ceramah atau Bapak itu biasa, relax. Ya. Tadi itu saya lihat terlalu tegang, ya. Sehingga mukadimanya agak, ya. Sebenarnya itu memang sudah dihafal, tapi karena gugup hafalan itu jadi buyar. Buyar biasa anggap ini yang dulu ini tidak ada, ya. Ya. Pada saat Bapak pegang mic, Bapak yang jadi penguasa pada saat itu. Ya. Jangan anggap yang lain, walaupun ada Pak Faisal, ada di Pak Kasdi, ya, ada para ustaz, jangan anggap itu. Kalau dianggap dia kayak gugup, ya. Usahakan relax. Nah, ada juga kabar gembira buat saudara-saudara yang di lapas. Pak Amrin, ya. Pak Amrin itu baru 1 minggu di luar sudah langsung dapat orderan. Ya. Orderannya apa? Jadi imam dan khotib. Ya. Begitu juga pada saat waktu saya mau ceramah di Ilomata, Bumene, ya, Sumber Dekat Mubalak, kalau tidak salah Ilomata. Saya juga ketemu dengan salah satu mantan dari lapas ini. Beliau sekarang sudah mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama. Ya. Siapa? Ya, Atipaman. Lalu di Bone Pantai sana, saya juga pas kami setelah ceramah, Pak Ustadz, ya, di Pak Ustadz masih kenal Pak saya? Bisa bilang, kira-kira Pak dapat di mana Pak? Di lapas. Sekarang beliau sudah jadi imam masjid, sering khotib, sering jadi imam, juga sering diminta untuk baca tahlilan di kuburan, di kubur, ya. Luar biasa, tuntas, ya. Alumni lapas, insya Allah di luar jadi orang-orang yang bermanfaat. Insya Allah, ya, di luar akan jadi orang yang bermanfaat. Ya. Nah, kajian kita pada kesempatan ini kita akan membahas kajian kita pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu masih membahas tentang fardu wudhu. Ya, karena yang diminta fikih, maka untuk pertemuan kali ini adalah fardu wudhu. Ya. Wal khamisu, fardu wudhu yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah, itu wajib, ya, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah, seandainya saat kita wudhu kita hanya basuh kaki dan mata kakinya tidak terbasuh, wudhu kita tidak sah. Ya. Wudhu tidak sah. Tidak sah wudhu berarti sholat pun tidak sah. Ya. Biar nanti talebe tidak apa-apa, jangan takuran. Ya. Biar nanti talebe tidak apa-apa. Ya. Usahakan pada saat kita membasuh kaki beserta dengan mata kaki. Ya. Nah, kira-kira mata kaki itu yang di mana? Memang ada hilaf di kalangan Mu'tazilah. Ya. Yang Mu'tazilah mengatakan bahwa mata kaki itu yang tulang yang ada di punggung kaki. Ya. Itu Mu'tazilah. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mata kaki itu adalah kedua tulang menonjol di antara betis dengan telapak kaki. Ya. Tulang menonjol yang berada di antara betis dengan telapak kaki. Nah, alasan ulama mereka menetapkan bahwa mata kaki itu adalah kedua tulang yang menonjol di antara telapak kaki dengan betis, yaitu hadis Rasulullah SAW. Sengaja saya singkat karena waktunya mepet. Ya. Saya juga masih ada kegiatan habis maghrib, ya. Yaitu hadis Rasulullah SAW. Qala lana Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda untuk kami ini pada saat kita mau sholat, ya. Ketika kita sedang berdiri untuk sholat. Akimu sufufakum. Kan sering kita dengarkan imam kan mengucapkan akimu sufufakum atau sawu sufufakum, ya. Rapikan atau rapatkan dan luruskan saf. Ya.
rapatkan dan luruskan saf. Fara'aitu rajulan minna yulsiku min kabahu bimin kabi sahibihi wa kabahu bi kabihi. Kami melihat salah seorang laki-laki di antara kami, dia menempelkan bahunya dengan bahu orang yang ada di depan. Boleh mau hadir di kamar Pak? Boleh. Praktekkan dua orang. Oke, siapa yang mau? Dua orang. Oke. Nah, ini kalau lasaka yulsiku, al-saka yulsiku itu menunjukkan rapat, ya. Menunjukkan rapat, dekat. Oke. Bahu, oke. Jangan lurus bahu. Oke. Boleh. Lalu mata kaki yang sana. Hadis, ya. Kalau kita ikut hadis begini, untuk rapatnya sah, begini posisinya. Kalau kita ikut hadis, cuman kan terkadang ada di antara kita yang agak, kalau tidak terlalu jauh tidak apa-apa, ya. Tapi dia usahakan dekat, ya. Karena di situ digunakan kata al-saqo yulsiku, menunjukkan, ya, dekat, ya. Menempel. Nah ini kalau pada saat kita sholat, usahakan pada saat imam mengucapkan sawu sufakum, begini rapatnya, ya. Ya seperti ini rapatnya. Jangan terlalu renggang, ya. Jangan terlalu renggang. Tunggu Pak. Ya, maksud. Jangan terlalu renggang. Nah, kalau serenggang sekali begini, di sini tempatnya setan, ya. Di sini tempatnya setan. Itu berdasarkan hadis. Makanya dianjurkan agak dirapatkan saf, ya. Dirapatkan saf. Oke, kasih. Nah itu fardu wudu yang kelima. Nah berarti fardu wudu ini yang pertama muka, ya. Ini yang wajib, ya. Yang wajib muka, wajah, ya. Kemudian tangan. Yang dimaksud dengan tangan yang bagian ini. Nah kalau yang ini telapak tangan ini sunnah, ya. Kalau telapak tangan ini masuk sunnah. Nah yang dimaksud dengan tangan ini dari sini ke sini, ya. Nah ini yang wajib, tangan, kemudian kaki dengan mengusap kepala, itu yang wajib pada wudu, ya. Dalam wudu. Selainnya itu sunnah, ya. Berkumur-kumur, menghirup air dengan hidung, membasuh telapak tangan, ya. Baca basmalah, ya. Baca basmalah itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajib itu mulai dari muka, ya wajah, kemudian tangan, mengusap kepala dan kaki, itu yang wajib, ya. Itu yang wajib. Nah seandainya tadi malam, semalam ada kajian saya di Masjid Agung, ada yang bertanya, Ustaz, sering umpama seandainya kami tidak dapat air, Ustaz, tapi yang ada air hanya 1 gelas, airnya hanya 1 gelas, bisa tidak ini digunakan untuk wudu? Ya, bisa, ya, bisa digunakan untuk wudu. Hanya yang wajib-wajibnya, ya. Hanya yang wajib-wajib dan hanya 1 kali basuh. Hanya sekali basuh, wajah sekali basuh, tangan sekali basuh, ya. Diusap, ya. Hanya sekali usap, ya. Kemudian dengan kaki, ya. Bisa digunakan walaupun air hanya satu gelas. Nah, oke. Masuk saja ke sesi pertanyaan, ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Karena ingat waktu. Oke Pak. Oke. Satu orang dulu. Berapa parah? Padam dulu Pak, padam dulu. Oh iya. Langsung ya. Yang udah ngomong padam langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini langsung Pak Ustaz. Ada 3 kasus contoh begini. Kasus pertama adalah ketika mengambil wudhu kita pakai keran, ada tetesan yang jatuh pas di telapak tangan kita,
Jadi pertanyaan saya, apakah air yang saya pakai basuh untuk muka itu jadi mustakmal atau tidak? Yang pertama. Kemudian kedua, pernah saya pakai, kebetulan itu air di keran tidak ada, saya pakai ember. Kemudian tangan ini saya pakai untuk kain. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah air yang menempel bekas untuk wudhu ketika masuk ke ember, apakah air juga itu jadi mustakmal atau tidak? Yang terakhir, pernah saya pakai minyak zaitun dan saya lupa untuk basuh lagi. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah wudhu yang ketika saya wudhu yang masih ada minyaknya itu, apakah sah wudhu saya atau tidak? Mungkin hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Tak mau dijawab dulu ini ya. Oh ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana dengan air pada saat saya wudhu dengan air keran? Lalu ada tetesan yang ada air yang di kepala saya ke tangan, maka itu dia tidak dianggap mustakmal. Ingat, kalau hanya percikan atau tetesan itu tidak dianggap mustakmal. Yang dianggap mustakmal itu pada saat Bapak ambil wudhu, ya, pada saat Bapak ambil wudhu, kemudian bekas wudhu itu ditampung, itu airnya mustakmal. Contoh, Bapak ambil wudhu di keran, kemudian Bapak ambil ember, ya, diletakkan di hadapan Bapak. Pada saat Bapak ngambil wudhu, bekas wudhu ditampung di ember itu, kemudian air itu mau digunakan, itulah air mustakmal. Ya. Itulah air mustakmal. Percikan, ya, itu tidak dianggap mustakmal. Ya. Percikan tidak dianggap mustakmal. Lalu pertanyaan kedua, tidak apa sumpah diri. Pertanyaan kedua, apakah air yang masih ada di tangan saya itu ketika saya ngambil wudhu di ember, saya masukkan tangan saya ke dalam ember, air itu mustakmal. Ingat Pak, kalau air yang masih berada pada bagian wudhu, pada anggota wudhu, itu tidak mustakmal. Intinya bahwa air mustakmal adalah bekas air wudhu yang ditampung, itu air mustakmal. Ya. Lalu yang ketiga apa? Pertanyaannya? Minyak zaitun. Memang ada di dalam istilah fikih yang disebut dengan almani. Mani itu adalah sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Sekarang Bapak punya zaitun, ya, atau begini, contoh cat. Pada saat Bapak ngecat, tiba-tiba ada percikan cat, ya, bekas cat di tangan, itu dianggap mani. Berarti saat Bapak sebelum wudhu, cuci dulu itu dengan minyak zaitun, kemudian ambil wudhu, ya. Tidak apa, ya. Yang penting Bapak sudah cuci, tetap airnya masih ada, itu tidak dianggap lagi almani. Kenapa? Seandainya Bapak paksakan untuk mengeluarkan itu, memang tidak akan keluar. Ya. Dia tidak akan keluar. Nah, sedangkan di dalam kaidah wayasir walat asr, mudahkan dan jangan dipersulit. Ya. Boleh, tetap sapa ya. Oke. Apa lagi? Silakan Pak. Apa itu? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya Pak Kiai terkait dengan sholat Pak Kiai. Saya melihat bahwa banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Jadi bagusnya itu dua-duanya, berilmu dan beradab. Banyak pengalaman yang saya alami di lapas ini Pak Kiai. Ini terkait orang yang lewat, orang sementara sholat. Ini banyak orang yang tidak paham. Saya pernah baca Pak Kiai, saya pernah baca dengar bahwa hukumnya orang yang lewat, orang yang sementara sholat itu adalah dia lebih baik berdiri 40 tahun daripada lewat itu hukum. Nah, di sini ini saya lihat, saya sudah berapa kali mengalami Pak Kiai sementara sholat ada orang lewat Pak Kiai. Barangkali bagaimana itu Pak Kiai? Karena ini banyak sekali kejadian dan saya sudah banyak alami seperti itu Pak Kiai. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada saat kita mau sholat ya, ini khusus untuk orang yang sholat sunnah. Ya. Biasa ini terjadi pada saat sholat sunnah.
Tidak boleh ya, tidak boleh sholat sunnah pas di depan pintu ya. Tidak boleh sholat sunnah pas di depan pintu tempat orang lalang lewat ya, tidak boleh. Nah sekarang di masjid itu kan ada karpet ya, di masjid itu ada karpet. Mana coba satu orang saja bisa buka? Oke. Oh sudah ada juga, sudah ada. Buka. Oke. Pak di mana? Tidak bisa bangun. Di mana ya? Apa maksud kita? Apa di sini atau di situ? Terserah di mana. Boleh ikut posisi. Nah, oke begini. Nah, ini pembatasnya kan berarti ini dianggap pembatas. Ya, ini yang dianggap pembatas. Orang lewat sini tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Tapi pada saat orang lewat sini, maka Bapak harus tahan. Ya. Cuman yang repotnya begini, pas ditahan begini, tetap Bapak paksa. Ya. Tetap Bapak paksa. Paksa terus Bapak tahan ke saya. Ya, akhirnya jadi Bapak itu ya. Nah, itu yang repotnya. Nah, kalau dia masuk di bagian sini, itu harus ditahan. Itu tidak boleh, ya. Hukumnya haram. Ya, ya hukumnya haram. Nah, kalau dia lewat sini, nah itu tidak apa-apa. Nah, kalau di karpet kan ada itu kan, ada selanya kan? Ya, ada selanya kan? Nah, orang yang jalan di selah karpet itu tidak apa-apa. Tapi jangan dia pas di atas karpet. Di atas karpet yang ada di depannya ada orang sementara salat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Cuman memang bagusnya itu ada pembatas. Ya. Pembatas bisa saja. Begini Pak. Umpama ini selendang, orang yang pakai selendang, ya. Taruh di depan begitu selendang, ya. Ini dianggap pembatas. Orang lewat di dalam sini tidak boleh, tapi kalau lewat sini, itu tidak apa-apa, ya. Itu dianggap pembatas. Ya. Atau bisa juga pembatasnya dinding, ya, dinding, tembok, ya, tembok. Atau bisa juga pembatasnya juga ya, biar mana kita di sana kan? Oke, dipadu dulu. Maaf ya Pak. Nah lalu ada satu orang yang sholat di sini, nah ini dianggap pembatas. Orang lewat sini itu haram hukumnya, tapi kalau lewat di depan sana itu boleh. Ya, oke, sudah. Oke, jelas ya? Ya Pak Adam. Jelas Pak Adam? Jelas. Oke. Ya. Ya, satu lagi. Langsung. Pokoknya gini Pak Ustadz, saya yang muajin, ketika saya tidak lihat kalau Pak Ustadz lagi sholat sunnah, langsung saya komat, apa hukumnya? Oh begini. Pada saat saya ketika ada orang yang masih sholat sunnah, kemudian langsung dikomat, ya. Di sini kondisional. Di dalam hadis, idza uqimat la sholata illal maktubah. Ketika iqamat maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Nah kalau baru rakaat yang kedua, pas baru masuk rakaat yang kedua, qomat batalkan sholat sunnah. Tapi kalau sudah dalam keadaan ruku, apalagi dalam keadaan sujud, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Itu yang saya maksud dengan kondisional. Tapi kalau baru masuk rakaat yang kedua, pas qomat kasih lanjut, harus dibatalkan. Karena berdasarkan hadisnya, idza uqimat la sholata illal maktubah. Ketika iqamat, saat iqamat maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Orang yang sementara salat sunnah, ya, batalkan salat sunnah. Tapi kalau dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan tasawuf dilanjutkan, ya, dilanjutkan.